ibu jumantik, terutama jumantik loh. Itu kalau saya rasakan secara kemanusiaan, itu kok sangat perhatian sama orang lain gitu. Pakai ketok pintu, misi, Assalamualaikum, sambil bawa senter kecil, senter dapur. Mau ngecek bak mandi, ada nggak itu jentik nyamuknya, dioncolin gitu. Saya mikir ini orang hebat amat yang punya rumah aja gak perhatian, betul apa tidak? Maka harus diapresiasi. Salah satunya bajunya gratis, Bu. Salah satunya. Dan makanya nanti menjelang Ramadan kalau bisa bukan baju seragam tapi baju ya minimal OP-nya LMK 2 bulan lah. LMK 2,5 juta kok. Saya hafal OP LMK RT/RW, saya hafal ini. Kita akan memasuki bulan tersebut dan dalam rangka menjelang bulan Ramadan tersebut ya kita akan bermaaf-maafan ya, menjadi bersih dulu ya, menjadi suci bersih. Mudah-mudahan kita bisa melalui saat bulan Ramadan ini dengan lancar ya, baik dan mendapatkan keberkahan dan saya untuk menjadi polisi RW. Jadi bukan hanya di sini, semua Jakarta bahkan mungkin Indonesia sudah ada polisi RW. Ini program dari Bapak Kapolri ya. Jadi saya melaksanakan perintah yang dimana untuk meningkatkan kepolisian dengan masyarakat dari paling bawah. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pos RW itu, polisi RW ini Dimas milik ya. Kalau Dimas itu mencakup satu kelurahan berapa RW? 9 ya. Nah sekarang polisi RW itu menaungi 12 RT. Dan saya tentu tidak berpanjang lebar. Saya berharap kerjasama yang baik. Mudah-mudahan di antara kita semua, khususnya saya di sini ada manfaatnya walaupun sedikit. Saya juga manusia biasa, banyak kekurangan. Pak, Bu Ipo, dan polisi RW, Pak Warsa, jajaran pengurus RW 04, Ketua RT, Ibu PKK, Dasawisma, Jumande, dan Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita bisa terkumpul kembali di wilayah RW 04. Saya secara pribadi dan institusi mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa yang saya hormati Pak Wasa dari Polsek Perwakilan, Pak Soliul Amri dari Kelurahan Kasih Ekonomi Pembangunan, staf dari RW 04, Pak Haji Dasiru selaku bendahara, Pak Saman selaku sekretaris, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian ibu-ibu kader Dasawisma, kader PKK, dan kader Jumantik yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Mungkin tadi sudah ada perkenalan dari Pak Warsa ya Pak. Saya pribadi dan lembaga itu senang Bapak dan Ibu ada program polisi RW dari Polri ya. Kenapa bisa begitu? Karena kan Babin Kaptipmas kita nih cuma satu ya Bu ya. Itu dibagi 9. Dengan adanya polisi RW ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nih biar ada manfaatnya, sholawat dulu bareng-bareng ya. Sholawatnya sholawat apa kira-kira? Ibu RW sukunya apa ini? Saya ajak sholawat. Jawa. Jawa Sunda. Suku Sikil ya. Saya mau ngajak sholawat Jawa sebenarnya. Cuman takut nggak ngerti juga ya. Jangan. Ya wes sholawat Jibril bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang apal ikut. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diawali sholawat tanpa Nabi Muhammad? Ini kita kagak ada. Laulaka ma khalaqtul aflak Muhammad. Jika aku tidak menciptakan kamu, aku tidak ciptakan alam semesta, aku tidak ciptakan langit, aku tidak ciptakan bumi. Khususnya malam ini aku tidak ciptakan Ibu RW Ivo Suryani. Nggak ada Ibu RW tanpa Nabi Muhammad, dan tidak ada kita tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, bil khusus Ibu RW kita Sang Sri Kandi atau RA Kartini Milenial. Ibu RW wakilnya Pak Jokowi di tingkat RW ya. Ibu Ivo Suryani MPD ya Bu. Ya, kalau saya masih S1, SPD, Ibu sudah S2. Luar biasa. Mudah-mudahan Ibu RW selalu sehat walafiat. Ini jajaran dari kelurahan, dari RW, Pak Polisi, salam kenal. Saya masuk jajaran dari Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat, Pak. Saya juga dapat arahan dari Bapak Kapolres atas nama dari Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat untuk menghimbau kepada masyarakat agar ibu dan bapak proaktif kepada anak-anaknya, maksimalnya ya, bukan minimal, waktu sahur sampai subuh, gitu kan? Nanti kita paparkan itu. Baik, dari Bapak Satpol PP nih Pak. Bapak tadi nyebut Lampung, saya orang Lampung Pak masalahnya. Saya orang Pringsewu Pak. Jadi jenengan ngomong Lampung, saya bangga. Oh, Lampung ada di RW 04. Nah, keren kan? Baik, Bapak LMK yang masih muda, mudah-mudahan mudanya ini menjadi garda terdepan untuk perubahan RW 04 juga. Bapak MC yang sudah melanglang buana di level RW Pak.
belum level nasional. Semua ketua RT, Dasawisma, Jumantik, PKK yang seragamnya ini lunas belum sih seragam? Gratis. Ya wes, kalau memang dari Bu RW gratis, tepuk tangan untuk Bu RW. Besok ada lagi. Wos, cocok. Pesen Ustadz, pesen. Mulai. Ini kan wajah-wajah menjelang Ramadan dan Lebaran begini, yang membuat laki-laki stres. Ini beneran. Saya semalam ceramah 2 tempat, satu di Kedaung Kaliangke. Saya sampaikan, bapak-bapak kalau Ramadan paling bangga itu senang di masjid. Karena apa? Kalau pulang stres, istrinya ngomong terus. Apalagi kalau Ramadan tanggal 15, 17, 20, Pak, Tanah Abang, Pak, baju Muslim, Pak. Semalam bareng teman Pak Warsa itu, Pak Rosito, ya kita bareng juga. Mungkin sudah buat laporan ke beliau, paparan saya juga. Baik sahabat saya, Bapak Haji Kasiru yang wira-wiri ke Mekah, ini orang tukang ke Mekah ini ya. Lagi ngobrol nanti Lebaran kesekian mau ke Mekah lagi. Kalau saya tahadus binikmah didoakan Haji Kasiru baru pulang dari Mekah 3 minggu lalu saya tuh. Baik, kita masuk begini. Ini jajaran pemerintah level RW dan RT. Justru ini garda terdepan untuk menciptakan Indonesia aman, nyaman, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangunkarso, ing ngarsoning tulodo tut puri handayani baldatun thayyibatun warabun. Pasti nggak ngerti artinya. Wis nggak ngerti. LMK kudu ngerti. Ini kalimat ini sudah masuk dalam tatanan bahasa Indonesia loh. Gemah ripah loh jinawi ini. Ya betul Bu. Ibu kan nyusun tesis juga begitu. Ya. Ini garda terdepan. Maka saya bangga ketika melihat Ibu Dasawisma, Ibu PKK, Ibu Jumantik, terutama Jumantik. Itu kalau saya rasakan secara kemanusiaan, itu kok sangat perhatian sama orang lain gitu. Pakai ketok pintu, misi Assalamualaikum, sambil bawa senter kecil, senter dapur, mau ngecek bak mandi ada nggak itu jentik nyamuknya, dioncolin gitu. Saya mikir ini orang hebat amat yang punya rumah aja gak perhatian, betul apa tidak? Maka harus diapresiasi. Salah satunya bajunya gratis Bu. Salah satunya. Dan makanya nanti menjelang Ramadan kalau bisa bukan baju seragam tapi baju ya minimal OP-nya LMK 2 bulan lah. LMK 2,5 juta kok. Saya hafal OP LMK NTRW, saya hafal ini. Oh berapa hafal ya? Ya minimal sedekah lah ini pokoknya, khusus untuk bulan Maret April untuk emak-emak kan gitu. Insyaallah. Tapi saya yakin nih LMK pulang sialan. Iya. Gua kagak ngasih udah diomong Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali saya bangga. Ini salah satu yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi menjadi pemimpin hebat nomor 1 di dunia. Ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, maka di Madinah Nabi bisa membangun ad-daulah, membangun pemerintahan. Apa yang dibawa Nabi? 3 ukhuwah. Apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Apa itu? Persaudaraan antar sesama muslim, persaudaraan antar anak bangsa. Baru yang ketiga, persaudaraan satu nusa, satu bangsa. Ini kalau ngobrolnya level tinggi nih.
level nasional. Sekarang level RW 04. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kembali kepada Jumantik. Ini dalam makosidus syar'iyah, dalam tatanan Islam itu namanya apa? Hifdun nafs, menjaga nyawa supaya apa? Tidak terkena apa itu kalau namanya nyamuk itu? DBD. Orang kalau sudah kena DBD, mau bayi mau udah tua, itu alamatnya mati apa maut? Ya ini nilai itu. Maka Ibu Jumantik yang dikerahkan oleh pimpinannya, muaranya kepada Bu RW, Ibu Jumantik setiap RT gerak seminggu sekali minimal, ketok pintunya, dicek kalau ada Jumantik, segera dibuang airnya, dibersihkan dan segala macamnya. Sampah harus disingkirkan. Tadi pemaparan Bapak Satpol PP, pokoknya sampah DKI Jakarta numpuk kayak gunung, bodo amat yang di sana. Yang penting wilayah kita harus bersih. Maka ada ungkapan an-nadhafatu minal, kebersihan sebagian dari, maka kuehnya juga sudah bersih. Habiskan tuh. Itu mengamalkan makalah an-nadhafatu minal. Bukan hanya itu, kan memang kuehnya sedikit, anggarannya ararewe. Ini juga mikir nih anggaran dari mana? Karena nggak ada anggaran dari pemerintah, betul Bu RW? Betul lah, wong saya tahu itu, Pak. Taulah yang begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali saya bangga, apalagi ini RW 04. Menjelang Ramadan ada munggahan atau unggahan namanya naik. Saya bangga ini, RW hebat. Sekalipun wanita paling cantik jadi RW karena sekelurahan Kalianyar dengan berapa kule? Berapa RW? 9 ya. 9 RW ini yang paling cantik. Bener ya? Karena yang lain cowok kabeh. Saya yang sering di RW 7 Pak Ibrahim. Ya. Ini paling cantik tapi hebat. Dengan keintelektualitasnya, dengan visionernya, bagaimana membangun RW 04 itu ada sinergitas antar sesama. Sinergitas LMK, FKDM, ketua RT, terus PKK, Dasawisma, pokoknya stakeholder yang ada lah. Nanti ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ayo kita kumpulin. Cuman malam ini yang sedikit saya kurang lihat, Bu. Ini tokoh agama dan tokoh masyarakatnya. Ini kan baru jajaran ibunya ini. Ini tokoh agama, tokoh masyarakat menjelang munggah. Karena apa? Baik, harus diakui tadi secara fisik kebersihan Jumantik. Secara administrasi ORT, RW, LMK. Tapi kalau sudah secara moralitas, itu secara pendidikan, lo yang turun tangan itu tokoh agama kok. Betul apa tidak? Yang mendidik anak-anak tokoh agama supaya anak berakhlak dan segala macamnya, maka tokoh agama dilibatkan. Maka kalau buka makalah Al-Imam Al-Ghazali Al-Muqwaddinu Tau'amani, agama dan negara saudara kembar. Kalau bicara Indonesia, bicara ketentraman, kenyamanan, kedamaian di wilayah RW 04, ya harus bicara agama. Ini sudah cocok sih. Ayo munggah, panggil ustadz walaupun dadakan loh ya. Tuh. Saya tahadus binikmah ini kecuali malam Selasa ini memang Pak, saya full 2 panggung gitu. Nanti cek di YouTube dan ini akan saya YouTube-kan Bu. Gitu Bu. Ya lumayan Bu, saya udah 3.400 subscribe. Minimal malam ini tambah. Ini kan yang datang ada 70.000 manusia. Termasuk jin setan gentayangan ini. Ya, nanti kan ini subscribe semua nih. Ibu juga wajib Bu, subscribe, like. Habis itu suaminya, anaknya, cucunya, warga RW 04, jumlah kakaknya berapa Bu? 700 kali 4 itu kan sudah 2.800. Lumayan saya Bu malam ini. Tambah like dan subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar dulu, ini kayaknya mulai tegang memahami suasana. Tapi tadi ada bahasa habis ini makan tapi yang kebagian gitu.
Saya langsung bisik Pak Haji, Ji kita keluar aja Ji, cari yang lain, kasihan mama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, Ibu RW ini ternyata nyontoh baginda Nabi, ingin menciptakan kota yang madani, ingin contoh seperti Madinah. Oh, di Madinah itu tidak semua Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, walaupun kala itu ada Nabi. Maka pertama ukhuwah Islamiyah, Ibu RW dan jajarannya, yuk sesama umat Islam saling asah asih asuh, saling hormat menghormati. Contoh ini diwakilkan oleh para pimpinannya, sesama Islam ayo, karena ini mau Ramadan, horizontalnya saling maaf memaafkan. Maka tadi diminta nanti Ustadz setelah selesai doa dipimpin untuk musofahah, saling minta maaf dan memaafkan antar sesama muslim. Yang kedua, Ibu RW mengedepankan apa? Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Warganya kan banyak non muslim, bener Bu RW? Banyak Cina wilayah kita, 50-50, 50%. Wong depan rumah saya aja Cina. Ya, dan saya ini salah satu mantan karyawan Cina ya Pak Haji ya. Saya ini mantan karyawan Cina. Tukang jahit dulu itu Bu. Cuman saya sambil jahit saya kuliah. Makanya setelah kuliah saya sekarang di Kementerian Agama Bu. Kuliah itu. Jadi ya sambil jahit kuliah terus cari-cari kerjaan ya double. Setelah nggak jadi FKDM saya masuk di Kementerian Agama. Alhamdulillah. Masih gajian juga sama Pak LMK, gajian saya juga. Tapi ya enggak untuk ibu-ibu, khusus punya LMK saja. Tepuk tangan untuk LMK. Ini lebih mikir lagi, sialan. Tapi sambil nyolek Pak Warsa, Pak sampeyan juga dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu RW dan ibu semua ternyata mampu mengamalkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kita ini plural suku, plural agama. Ini malam nih suku Jawa, Sunda, Betawi, Lampung, Kalimantan, Bugis ada ini. Plural agama, agama kita kan ada 6 Bu di Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Sekalipun kalau kita ngomong malam ini ya atas nama Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang hak dan benar adalah agama Islam. Tapi kalau bicara keindonesiaan, agama yang diakui undang-undang ada 6: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ternyata ibu RW dan ibu bapak semuanya mampu mengamalkan apa? Ukhuwah basyariyah antar sesama anak bangsa. Tetangga kita non muslim ya kita hormati, tetangga kita yang enggak puasa, yang enggak sholat ya kita hormati. Karena apa? Kita satu anak bangsa adanya di Indonesia. Ini dulu dicontohkan oleh Nabi. Yang Nasrani tetap dihormati, yang Yahudi tetap dihormati. Maka dalam Kementerian Agama ada yang namanya KUB, ada yang namanya moderasi beragama. Sekarang ini ibu sering mendengarkan ada moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Kuncinya di situ. Indonesia plural agama, tidak harus saling menghina dan mencaci maki, tapi hormati dan hargailah agama orang lain. Yang muncul dalam bingkai namanya toleransi. Maka RW 04 akan semakin jaya dan maju ketika mengamalkan yang kedua, saling hormat menghormati antar anak bangsa. Baru yang ketiga, ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas nama satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bingkainya sudah nasional, seperti Sumpah Pemuda. Ini ada yang hafal nggak Sumpah Pemuda ini? Bu, bu. Ini ibu-ibu biasanya kalau ceramah di umum saya ajak nyanyi-nyanyi nih Bu. Nyanyinya itu ibu-ibu senengnya dangdut. Tapi yang sekarang ini yang lagi ramai itu ikan dalam kolam. Jangan dulu, janganlah diganggu. Nggak mahal kalau nyanyi, saya mahal bayarannya Bu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita Sumpah Pemuda begini. Ini salah satu level nasionalnya. Ini LMK ini harus hafalin. Kami putra putri Indonesia, ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Minimal kalau level RW semuanya seperti ini, gitu. Setiap RW yang ada semua seperti ini, maka Indonesia seperti tadi yang saya sampaikan akan aman, nyaman, damai, gemah, ripah, loh jinawi, toto, tentrem, tertora, harjo, ing madyo, mangun karso, ing ngarso, ing tulodo, tutwuli, handayani, baldatun, toibatun, warobun. Artinya apa? Nanti buka di Google saja. Kalau kata Pak Polisi dan Bapak Komandan Satpol PP, kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Cinta Indonesia apa tidak? Cinta Indonesia apa tidak? Karena cinta Indonesia itu sebagian dari iman, maka ada istilah hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, makanya dulu ada lagu wajib yang sama dengan lagu Indonesia Raya. Di zaman perjuangan ada lagu wajib yang berbahasa Arab. Ini nilainya sama dengan lagu wajib Indonesia Raya, tapi bahasa Arab. Ada yang hafal nggak gini-gini? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, in haddu ahlal watan, Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yawman tomi hayyal qahimama, kullu mayyatika yawman tomi hayyal qahimama. Ini diciptakan tahun 1933-34 oleh salah satu pahlawan nasional namanya Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Diciptakan asli berbahasa Arab supaya apa? Tidak diketahui oleh Belanda, karena kalau diketahui oleh Belanda itu lagu untuk merdeka, semangat perjuangan, dan kala itu Belanda nggak pengen Indonesia itu merdeka. Maka ini lagu wajib sama dengan Indonesia tanah airku, walaupun tadi setengah pales tapi sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wes, terakhir bicara munggah sebentar. Inilah salah satu tradisi ahlu sunnah wal jamaah yang saya bangga. Walaupun ini hukumnya bid'ah. Bu, zaman Nabi nggak ada munggah-munggah, nggak ada acara menjelang Ramadan kumpul-kumpul, nggak ada. Bid'ah, tapi kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, itu salah. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Ini bid'ah yang baik. Ayo menjelang Ramadan koordinasi, dikondisikan RT dengan warganya, Jumantik, Dawabes Dasawisma, LMK, FKDM, ayo dikondisikan. Ini sangat luar biasa sekali, karena apa-apa kalau koordinasi dan komunikasi maka akan menghasilkan pekerjaan yang menjadi optimal dan positif, dan hasilnya akan maksimal. Bicara munggah, ini salah satu upaya kita karena akan masuk bulan suci Ramadan, bulan yang dibanggakan oleh umat Islam yang hadiah untuk kita, agar apa? Di bulan Ramadan ini benar-benar kita mampu menjalankan ibadah puasa, sholat dan yang lainnya, sehingga noda dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara agama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei ibu bapak yang beriman, wajib bagimu untuk puasa sebagaimana orang-orang terdahulu wajib untuk puasa, tujuannya agar bertakwa. Maka ibu RW ini luar biasa menyampaikan para RT dan semuanya, yuk umat Islam, amalkan Pancasila,
Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menjalankan syariat Islam, maka sudah mengamalkan Pancasila sekaligus menjalankan yang diserukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tetap yang tidak puasa, kena sanksi apa dari pemerintah Bu RW? Nggak ada undang-undang kan? Polisi juga belum punya undang-undang itu. Ketika ada laki-laki ngerokok di pinggir jalan sambil ngopi, itu nggak berani nangkep Pak, karena memang belum ada undang-undangnya. Maka harus apa? Sentuhan, bro. Gini dong, no temen kan lagi pada puasa, ngerokok ngopi, itu hak Anda, tapi di rumah, jangan di luar, nggak enak. Mulut-mulut gua kampret. Saya kalau ketemu orang begitu, wedus sih jiwa aku. Jiwa engkeli kok gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini mau Ramadan, ayo disambut. Kalau ngikutin hadis yang suka disampaikan walaupun ya dhaif, man fariha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran. Bangga dengan datangnya Ramadan maka haram jasadnya masuk neraka. Ibu RW dan jajaran ini salah satu bangga akan datang Ramadan. Mudah-mudahan kita semua haram masuk neraka dan kita diwajibkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memang adat jelek yang ada di Tambora. Ini nih, semalam saya sampaikan ini. Adat jelek yang ada di Tambora kalau Ramadan itu tawuran every night. You know every night? Aku ngomong ya ora weruh iki lho. Kulla laila, tiap bengi gelut kayak gue. Tiap malam tawuran. Nih di perbatasan antara Kalianyar dan Setiakawan, antara Grogol ini loh, pintu apa kereta ini, tawuran sini, masya Allah. Wong saya mantan FKDM kan tahu Pak. Ya, itu depan mall Section City, terus sono itu. Wah, kalau itu waktu Pak Kapolresnya Pak Ifreson Monoso full terus Pak itu Pak. Itu di pintu kereta sono jembatan besi tawuran. Maka kita sampaikan, yang bisa menahan aslinya ibu bapak, sampaikan kepada masyarakat. Anaknya dicari kalau sudah mulai jam 2, 3, 4, 5. Cari di mana ini? Di musola, di masjid, atau di mana? Kalau nggak ada, cari Bu. Karena apa? Ngumpulnya di tempat-tempat untuk tawuran. Coba pangapunten, kalau tawuran terus kena batu, terus kena celurit, terus mati gila. Yang rugi siapa coba itu? Nah, oleh karenanya ini disampaikan tadi oleh Bapak Wars atas nama kepolisian. Ayo, yang bisa mengoptimalkan, yang proaktif adalah ibu dan bapaknya. Cari itu anaknya. Pokoknya kalau udah Ramadan, masya Allah. Saya sendiri nih kalau mau berangkat kuliah subuh takut Pak. Lah mau lewat lagi pada lempar-lemparan batu. Lah kalau ustadznya kena batu kan yang melotas pada baik lah. Gitu. Kan saya belum sakti, kena batu juga bocor Pak saya gitu. Takut ya, mending balik lagi wah daripada seperti itu. Maka ayo menjelang Ramadan, dan Ramadan itu kita kondisikan anak-anak kita supaya tidak ada tawuran. Mudah-mudahan sesuai doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan, berkah Rajab, Sa'ban, umur kita sampai Ramadan dan mampu ibadah di dalamnya. Amin ya robbal. Dah, terakhir kesimpulan. 1. Kondisi malam ini saya bangga ketika atas nama RW seluruh staf-stafnya diundang, jajaran RT, LMK dan semuanya. Ini tentu untuk mengkondisikan Ramadan yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan dengan acara malam ini khususnya RW 04 akan lebih kondusif, akan lebih aman, nyaman dan damai. Yang kedua, dengan silaturahim sesuai hadis Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizqi falyasil rahimah. Orang yang pengen rizkinya bagus, umurnya panjang barokah, harus silaturahim. Maka ini tradisi yang sangat baik. Yang ketiga, ayo bangun 3 persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan antar anak bangsa, dan persaudaraan satu nusa, satu bangsa.
Yang terakhir masalah Ramadan, ayo kita bersama atas nama Muslim berdoa agar kita dan keluarga kita mampu menjalankan ibadah di dalamnya. Kita tutup, mudah-mudahan acara ini barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan iman Islam kami hanya padamu ya Allah. Mampukan kami menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Malam ini ya Allah, atas nama RW 04 Ibu Ivo Suryani ya Allah, mengumpulkan semuanya stafnya ya Allah, RT RW semuanya yang ada malam ini dalam koordinasi silaturahim ya Allah, untuk menyongsong Ramadanmu yang istimewa ya Allah. Berikan manfaat dan barokah bagi kami semua ya Allah, sehingga barokah untuk keluarga kami, sehingga keluarga kami sakinah mawadah warahmah, putra putri kami soleh dan solehah, kondisi wilayah kami aman, nyaman dan damai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkan rezeki dan ekonomi kami ya Allah, untuk proses sarana dan prasarana ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ciptakan suasana yang kondusif, yang aman ya Allah. Berikan anak-anak kami yang nurut manut pada orang tuanya ya Allah, kepada aturan pemerintah dan takwa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami mampu ketika Engkau panggil mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai di sini Ibu Dewi dan semuanya. Tutur kata kurang sopan mohon maaf, tapi jangan lupa acara ini nanti bisa dinikmati di HP ibu dan bapak masing-masing. Syaratnya buka YouTube Kang Musli channel, like, subscribe gitu Pak Polisi. Nanti pulang saya edit dulu ya. Ya, jadi buka, like, subscribe Kang Musli channel. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri sambil jalan salam-salaman. Ya Ibu tinggal begini nggak apa-apa ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu gimana prosesnya? Wow, gini ya sambulan berapa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.